beliau tuh memasak sampai melupakan kewajibannya. Itu dia tuh. Kok tahu sih? Habis ini ada balas dendam. Lawan jurnalis pasti tahu dong. Kemudian juga ada wacana juga bapak-bapak ibu-ibu katanya bertanya kapan kita pada tadabbur alam lagi Pak Ustaz. Seksi tadabbur alam siapa ya? Saya belum sudah hadir ya beliau hari ini. Oh ya, nanti kita bicarakan radio selanjutnya ya. Nah, kemudian Pak Ustaz mohon waktu setelah Pak Ustaz nanti mohon waktu mungkin boleh dikurangi sedikit saja kalau ada Bu Devi bersama Pak Sukma. Beliau adalah pelaku usaha traveling umroh ya, Bu Devi. Haji dan umroh ingin sekali memberikan presentasi, mohon kesempatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu mohon usahakan untuk mendengarkan dulu ya, jangan pulang dulu. Jadi mohon Pak Ustaz setelah Pak Ustaz selesai, sebelum kita menutup acara, mohon ibu-ibu, bapak-bapak kita mendengarkan dari beliau dulu ya. Baik, itu saja mungkin sementara saya serahkan kepada Pak Ustaz dan saya akhiri sementara dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Hatur nuhun Bunda Dewi koordinator yang salihah dan sangat terpelajar atas waktu yang diberikan, para ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dimuliakan Allah, dan di majelis taklim yang sangat terpelajar ini. Uhayyukum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita berada di dalam nikmat yang mulia pada maaf. Ya, ini pendek. Jadi kalau ceramah di zaman now ini zamannya algoritmik, semuanya harus didesain algoritma. Jadi ini pakai pentol-pentol, termasuk desain grafisnya, termasuk kalau mic-nya putus, penceramah harus siap. Semuanya serba mandiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ngaji kita dengan minta ampun, membersihkan kalbu kita bersama-sama agar kalbu kita bersih, siap menerima cahaya Al-Qur'anul Karim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sadaqtu, abu laka bi ni'matika alayya
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Khususan untuk Ananda Zahra Katria binti Sulaiman, putri dari Ibu Ii yang sedang sakit. Kita doakan semoga segera diberikan kesehatan, jadi anak yang salihah, panjang umurnya, dimuliakan oleh Allah. Juga untuk tokoh kita Bapak Wargantono yang banyak sekali menolong kita sehingga rekaman kita dalam sejarah selalu menjadi baik. Karena diatur fotonya oleh beliau, selalu bahagia. Rekamannya beribu-ribu tahun nanti kita dalam keadaan bahagia. Amin. Semoga yang foto, yang memfoto kita jadi bahagia, mendapatkan usia yang barakah. Amin. Diterima amal-amalnya yang kemarin, dipanjangkan umurnya, lalu dimuliakan dengan husnul khatimah. Amin. Untuk Ananda Zahra Katria binti Sulaiman dan Bapak Wargantono, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Taqabbal doa ya Allah. Kita sampai di dalam surat Ad-Duha. Ya, kita sampai di halaman 596. Surat Ad-Duha. Para ayahanda yang dimuliakan Allah, para ibu-ibu sudah ketemu? Sudah ketemu. Mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Ampun kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sekedar, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik baginya daripada yang kemuliaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghakimi. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih pada Ibu Eli yang sudah membacakan terjemahan. Semoga yang membaca terjemahan dan kita semua yang mendengarkannya dan membaca kitabullah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Lail. Sekarang kita membahas tentang surat Ad-Duha. Ad-Duha ini adalah surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu artinya surat-surat yang berdasar kepada ideologi, prinsip dasar, mabda itu namanya, ideologi. Adapun surat-surat Madaniyah yang turun di Madinah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, hukum dan sebagainya. Turunnya setelah surat Al-Fajr. Pertanyaannya adalah kenapa diletakkannya jadi surat nomor ke-93? Kenapa kemudian diletakkan setelah surat Al-Lail? Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus kita tadaburi chapter demi chapter itu. Kita harus mentadaburi chapter demi chapter agar nanti kita memahami mengapa kemudian ada ayat seperti itu. Ad-Duha adalah waktu di mana orang-orang itu memulai starting kehidupannya dengan baik. Ad-Duha. Ad-Duha itu adalah waktu ketika matahari sudah hangat menyinari alam raya, itu namanya Ad-Duha.
mulai hangat. Al-duha itu juga disebut ketika anak onta sudah pergi dari induknya, bernaung. Nah, itu namanya duha. Udah saatnya hangat. Karena kalau di padang pasir itu orang mencari naungan-naungan itu adalah di balik gundukan pasir. Jadi kalau ini kita ngadep ke barat misalnya, itu matahari sudah dari timur, nah nanti mereka mencari gundukan-gundukan yang ada. Kalau ini gundukan di sini supaya kena bayang-bayang gundukan-gundukan pasir. Duha. Nah, jadi waktu duha itu adalah saat-saat orang kemudian bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, orang sedang tidur, kita sudah berlari. Dalam artian kehidupan berlari dalam berlari fisik, ataupun berlari ruhiyah, ataupun berlari dalam kemanfaatan. Jadi orang Islam kalau kemudian mendapatkan ilmu duha ini, dia sudah banyak yang diselesaikan pada Sabtu duha. Kenapa demikian? Karena di malam harinya orang-orang Islam itu mengurangi tidurnya dan bersiap-siap menyelesaikan preparing waktu duha. Itu. Maka di dalam surat sajadah kalau belajar tentang ilmunya bersujud, maknanya bersujud, di situ disebutkan setelah ayat sajadah itu di surat yang ke-32, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Orang yang mengetahui makna bersujud itu mengurangi tidurnya. Apalagi sudah seperti kita, apa ini istilahnya? Bukan lansia bunda, apa istilahnya? Usia senior, usia berkarisma. Apalagi sudah begini. Sebenarnya sih lebih dekat-dekat ke tanah sebenarnya. Tapi lebih keren disebut senior, lebih keren disebut berkarisma. Tapi dibandingkan yang masih muda, kita lebih dekat ke pintu akhirat, ya kan? Pintu akhirat ukurannya berapa, Bu? 2x1. Iya, karena kalau sudah masuk, no way out. Nggak bisa keluar lagi. Itu pintu akhirat tuh. Nunggu transitnya di ruang yang bagus atau ruang yang paling buruk. Itu kan namanya alam barzah ya. Nah, jadi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, sebaiknya memang mengurangi tidur malam. Tatajafa junubuhum anil madaji, pinggangnya, punggungnya kurang jauh dari pembaringan. Gitu. Kalau bahasa tasawufnya, ya mulai menghampar sajadah. Bersiap-siap menyiapkan karpet untuk masuk ke pintu akhirat. Kalau di dunia itu kita mau masuk ke pertemuan besar, ke sebuah gedung yang besar, kita kalau jadi tokoh disebutnya mendapatkan apa? Red carpet. Nah, itu waktu hidup. Nanti kalau kita sudah 40 tahun ke atas, itu sebaiknya karpetnya ditujukan bukan ke gedung-gedung bagus lagi, tapi ke gedung pintu akhirat. Ya. Boleh warnanya red, boleh warnanya blue, boleh batik, itu nggak apa-apa. Tapi itu siap-siap ke pintu akhirat. Demikian. Tidak bermaksud menggurui para senior atau menggarami para samudra ini. Tapi inilah Al-Quran. Maka waktu duha itu adalah waktu orang-orang itu kemudian mendapatkan kehebatan-kehebatan. Apalagi kalau habis subuhnya dilanjutkan dengan wirid. Wirid sampai waktu awal duha. Orang sering menyebutnya isyraq. Itu namanya awal duha. Awal duha.
Nah, siapa yang bisa sampai wirid, sampai duha, itu ya baik sampai awal duha, pertengahan duha, wirid. Karena ada yang wiridnya panjang. Ngelobinya itu ada yang ngelobi orang, ada yang ngelobi Allah. Gitu. Minta supaya kemudian anak-anaknya sehat, anak-anaknya soleh, anak cucunya barokah, kemudian pasangannya baik, kemudian kehidupannya barokah. Itu perlu mengelobi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa-siapa yang duduk-duduk habis salat subuh, kemudian dia wirid, maka sampai awal duha dia mendapatkan haji dan umroh sempurna. Pahalanya persis seperti haji dan umroh sempurna. Jadi kalau ingin dapat pahala haji dan umroh sempurna, duduklah di awal-awal waktu duha, sebelum duha, wirid. Apa wirid yang paling bagus itu? Wirid yang paling bagus itu adalah Al-Quran. Baca Quran. Baca Quran seperti apa yang paling bagus itu? Adalah baca Quran yang bacaan Qurannya itu sesuai dengan standar. Apa standar baca wirid Quran itu? Surat Al-Baqarah ayat 121. Sehingga duhanya itu well prepared. Duhanya itu well prepared. Bagus sudah persiapannya. Begitu. Bagus sudah persiapannya. Startnya tuh, wah, lompatnya udah bagus. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, untuk persiapan duha itu, salah satunya membaca Quran itu adalah haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang benar mendapatkan kitab Allah itu adalah di waktu membaca Quran itu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Itulah orang yang benar imannya kepada kitab Allah. Jadi wirid pagi yang benar itu adalah wirid pagi Quran. Yang paling bagus ya. Oh nggak bisa baca Qurannya ya baca tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kalau bisa baca Quran, Quran lebih hebat. Nah itu apa namanya dengan haqqa tilawati. Apa haqqa tilawati itu? Syarat disebut iman yang benar pada kitab Allah, yaitu benar hak-hak hurufnya, membaca hurufnya. Apalagi kalau dalam penelitian kesehatan itu ada yang ahli medis nggak di sini? Bu Yarida. Nah, itu kalau membaca makharijul huruf dengan benar itu mengeluarkan CO2 dengan benar, penyakit dengan benar. Maka di dalam agama itu mengajarkan itu. Ini suhu pernafasan tuh. Itu. Gitu kan. Itu ada lagi di dalam Al-Qur'an itu siapa yang bacanya kharijuf kha ha zal wa itu mengeluarkan CO2 dengan benar. Kalau di dalam ilmu apa kayak Confucius, ilmu Chinese itu dari sahabat-sahabat kita di sana itu kan bisa mempersehat badan dengan mind, dengan pikiran, dengan olah nafas, kan begitu kan. Nah, nafas yang diatur dengan benar dengan bacaan Quran itu dahsyat. Jadi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf tajwid. Maka yang disebut haqqa tilawati setelah belajar tajwid, dia harus memahaminya dengan tadabbur. Jadi kalau bisa tadabbur tuh ba'da subuh itu keren. Karena itu standarisasi dari wirid yang paling tinggi. Yang ketiga adalah merencanakan program dari apa yang dibaca. Jadi sekarang di masjid yang kita bina, salah satunya di Masjid Al-Muslimun, tempat UL ya. Nah itu pagi-pagi itu ngaji dengan tadaburnya dan lalu buat program apa program setelah itu. Karena standar baca Quran dengan benar haqqa tilawati yang diterjemahan hanya diterjemahkan sebagai cara membaca yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 120 itu artinya begitu. Membaca dengan benar, tajwidnya, vibrasinya, panjang pendeknya, lalu kemudian tadaburnya dan action plan. Maka duhanya, kenapa sahabat-sahabat itu dulu begitu? Nah, karena kadang-kadang ada yang sekedar menjadikan tempat bacaan Quran hataman sekedar reunian, temu kangen.
tambahin. Baca Quran yang benar itu hak tilawati. Ada tadaburnya seperti majelis ini. Semoga majelis ini barokah. Dimuliakan orang-orang yang hadir di dalamnya, yang datang kemari diampuni dosa-dosanya. Karena kalau orang niat thalabul ilmi, apalagi thalabul ilmi Quran, itu butir-butir pasir, batu yang diinjak itu memintakan ampun. Buat yang datang niatnya tadabur, itu ada hadisnya. Lalu kemudian orang-orang yang kemudian berangkat thalabul ilmi itu nanti daun-daun yang dilewatinya pun mendoakan. Hatta fitanul fil bahar. Sampai pohon ikan-ikan yang di laut itu disuruh mendoakan orang yang mau berangkat belajar Quran. Apalagi kalau kemudian ditadaburi, itu nanti dapat istighfarnya para malaikat. Itu. Nanti di Al-Quran diajarkan gitu. Nanti kalau kalian benar, kalian akan mendapatkan istighfarnya para malaikat. Itu ada di dalam surat Saba ketika akan menceritakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, juga kemudian diceritakan di dalam surat Ghafir ayat ke-7, 8, 9. Malaikat itu disuruh sama Allah mendoakan orang yang tadabbur itu. Nanti di Al-Quran diajarkan juga bahwasanya nanti orang itu dikirim malaikat supaya karena belajar Quran dia selamat dari kebatilan depan dan belakang. Dijaga. Sama dengan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jadi itu gunanya mempersiapkan duha. Ini baru preparing. Apa itu? Nah, persiapan menghadapi duha. Jadi bukan sekedar duhanya, oh nanti duha, kalau sholat duha sekian rakaat dapat rezeki, nanti minta rezeki. Preparingnya itu yang penting. Persiapan sebelum sholat duha. Maka orang yang sholat duha 2 rakaat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Gitu. Kalau orang terbiasa sholat duha, terus dia tidak sholat duha karena sakit, kenapa? Nanti dia dinilai tetap sholat duha. Karena dawamnya itu. Dan Rasulullah SAW, kalau beliau itu kekurangan dalam sholat tahajud, Rasulullah pernah malamnya itu kecapean beliau. Ya sholat tahajud sebentar amat. Kecapek sekali. Beliau itu menggantinya di sholat duha. Di sholat duha digantinya. Kalau di kecapean, lelah, gitu ya. Pengantin baru, ada mana pengantin baru? Itu ganti di waktu duha. Maka dalam sejarah itu ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, beliau sholat 8 rakaat. Terus dicari yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mana Ibnu Abbas itu? Kata pembantu bibinya itu yang memang ngemong Ibnu Abbas. Rasulullah lagi sholat duha 8 rakaat. Ini Ibnu Abbas mana? Kok nggak sholat? Dicari-cari. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan menyampaikan begini alasannya. Aku pernah mendengar di Quran bahwa Nabi Daud itu ada sholat ada waktu syuruknya. Nah, gitu. Kata-kata syuruk itu berasal dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berada di mana? Berada di dalam surat Shad. Surat Shad. Ya. Di situ perkataan isyraq syuruk itu ada. Maka sholat syuruk itu adalah salah satu alasan dari Ibnu Abbas untuk kemudian ketika ditanya kenapa duhanya tidak dilakukan dengan panjang. Kan ada waktu isyraq, kata beliau. Jadi beliau hanya melaksanakan sholat pendek di pembukaan duha. Maka isyraq itu adalah pembukaan duha. Nah, jadi duha,
sedemikian rupa hebatnya sehingga diusahakan jangan tertinggal. Batasnya nanti sampai matahari di ubun-ubun. Nah, matahari di ubun-ubun itu batas habisnya duha. Persis ketika tergelincir dikit aja ke barat itu Allahu Akbar, saatnya duhur. Ya, demikian. Jadi inilah kehebatan waktu duha itu, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Lail, ya kan? Sudah kehebatan surat Al-Lail itu tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menghadapi kehebatan dan persiapan panjangnya ibadah lail. Lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Jadi Allah Rabbmu, memang ini wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kemudian kita membacanya ada huruf dhamir, kah, kamu dan sebagainya itu, selain ini kita memahami untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga harus dirasakan cita rasa bahasanya, kamu itu engkau si Nurul Zaman. Itu kalau Nurul sedang baca. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu kemudian ketika disebutkan Rabbmu Nurul Zaman tidak meninggalkanmu, tenang saja kau berjuang di dalam hidup. Karena kalau ini hanya dibatasi dengan terjemahan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini pangsiun. Ayat ini apa? Pensiun. Ayat ini pensiun, gak ada gunanya buat kita yang baca, karena itu hanya untuk Muhammad. Begitu cara memahami Al-Quran. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Begitu cara berinteraksi dengan Al-Quran. Karena memang nanti kita akan menemukan kenapa Al-Quran ini diciptakan dalam bahasa Arab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kehebatannya. Banyak hal-hal yang bisa dijangkau oleh pemikiran dan perasaan yang tidak bisa dijangkau oleh bahasa lain. Kan kadang kita dulu waktu kecil-kecil menyebutkan apa mukjizat Al-Quran, sastranya indah. Coba jelaskan keindahan sastranya. Nggak bisa. Para ahli linguistik itu mengatakan bahwa profesor-profesor itu mengatakan bahasa Arab itu sampai 50.000 diksinya itu. Sedangkan bahasa Perancis, bahasa Inggris paling banter sampai 38.000. Apalagi bahasa Indonesia. Maka terjemahan bahasa Indonesia itu agak jauh dari pemilihan kata-kata bahasa Arab. Agak jauh. Ilah saja disebut Tuhan, Rob saja disebut Tuhan. Padahal artinya jauh. Jauh sekali artinya. Tuhan aja. Jadi perlunya tadabur, membuka berbagai kitab tafsir. Boleh nanti tafsirnya dibawa. Tafsir apa saja. Tafsir Ibnu Katsir, mau tafsirnya Buya Hamka, mau tafsirnya Jalalain, bawa. Tafsirnya fi Zilalil Quran. Itu tadabur itu mengandung komponen tafsir, mengandung komponen asbabun nuzul. Yang namanya tadabur itu, dia bukan sekedar baca tafsir. Mengandung komponen sirah nabawiyah, sejarah di zaman Rasulullah SAW, mengandung komponen atharus sahabat. Itu tadabur. Kenapa tadabur itu pahalanya besar sampai Allah nyuruh, doakan Ibu Dewi. Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tiba-tiba kalau datang ke majelis tadabur yang kemudian dikaji, ditadaruskan ada di rosahnya, nanti orang-orang itu demikian janji Rasulullah akan diberi sakinah. Kata orang, misalnya si fulan lah, ya. Si fulan, jangan sebut nama di sini. Kata orang si fulan itu masalah ekonominya berat, tapi kok dia bisa senyum-senyum ya? Kata orang masalah kesehatannya, aduh parah, sudah sakit sana, sakit ini. Kenapa dia masih bisa tersenyum ya? Itu namanya sakinah. Ada
ketentraman di dalam dada. Katanya orang itu masalah keluarganya udah hampir, mohon maaf, divorce sama pasangannya. Kok dia masih bisa senyum ya? Karena di dadanya ada sakinah. Itu janji itu, yang tadabbur dapat itu. Yang tadabbur Quran, bukan sekedar ngaji biasa. Yang berikutnya, wahafathumul malaika. Lalu kemudian dia itu dinaungi oleh sayap malaikat. Selama majelis ini berlangsung, ampuni ya Allah, ibu ini, ampuni bapak ini ya Allah, ampuni, dan sebagainya. Disebut namanya oleh malaikat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa dzakarallahu fi man indahu. Dan menyebut nama orang-orang itu, Allah yang sekarang menyebutnya. Kalau yang kedua yang menyebutnya tadi siapa? Malaikat. Yang ketiga itu yang menyebutnya Allah. Allah menyebutnya, bukan presiden, bukan wali kota, enggak, Allah. Allah menyebut nama orang itu dan disuruh malaikat pemikul arsy mendoakannya. Masya Allah. Apa doanya? Nanti dibongkar. Surat Ghafir ayat ke 7, 8, 9. Jadi ketika kita membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kadang-kadang kan kita merasa berat pagi-pagi. Ntar lagi ada debt collector. Ya, ntar lagi ada jatuh tempo. Ntar lagi yang senyumnya paling tinggi itu tidak dikejar debt collector. Nah, jadi kadang ada masalah dengan anak menantu, mau berantem. Ada masalah itu. Ma wadda'aka rabbuka. Nah, bacaan duha itu kenapa setelah well prepare, persiapannya bagus seperti tadi itu, lalu kemudian baca duha, dia merasakan ketenangan. Allah tidak meninggalkanmu Nur Zaman. Ada masalah ini Allah, tenang saja. Sebentar lagi ada masalah ini Allah, tenang saja. Itu adalah bacaan wadduha kita. Udah malamnya wirid, doa, sujud, ngurangi tidur, misalnya si fulan lah. Lalu kemudian paginya habis subuh wirid, doa, dapat pahala haji dan umroh. Tiap hari dapat pahala haji dan umroh. Terus duhanya baca ini. Makanya dicontohkan juga baca ini waktu sholat duha. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Tuhanmu nggak akan meninggalkanmu, Bu Eli. Tuhanmu tenang. Pak Dedi, Pak Haji Dedi, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau, kata Allah. Jadi tenang kita. Nah, kita kan biasanya tenang kalau ntar lagi ada yang bantu. Kan ntar lagi ada jatuh tempo. Ntar lagi ada yang ngebantuin. Nah, kita tenang nggak? Iya. Ini yang bilang begini adalah yang maha kaya. Tenang apa tenang? Iya, mestinya. Mestinya tenang. Karena yang bilang adalah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hebat. Loh kok dengerin janjinya orang temen mau ngebantuin aja tenang, kenapa pada yang maha hebat nggak tenang-tenang? Itu Nur Zaman itu sedang belajar tobat, bukan yang lain. Jadi itu kehebatan surat duha dan surat ad-duha ini. Itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bersabarlah. Karena nanti yang di ujung itu lebih baik daripada permulaannya. Ada menafsirkannya di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada dunia. Kau kejar apa di dunia Nuruz? Kau mau setengah benua. Kau mau kedalaman emas sedalam 3 km. Kau mau apa Nur Zaman? Gitu. Maka yang dimaksud walal akhiratu khairul laka minal ula itu adalah akhirat itu lebih baik dari kehidupan sekarang. Ada orang yang kemudian tergelincir di dalam surat kebangkitan kaum yang merasa berjiwa muda, namanya chapter Al-Kahfi. Di dalam kebangkitan itu diceritakan hendaklah kalian bersabar ketika sedang berjuang
wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendaklah kalian bersabar ketika sedang berinteraksi, berjuang bersama orang-orang yang sama-sama wirid pagi dan wirid sore. Jadi kesabaran itu bukan hanya menghadapi lawan, tapi kesabaran untuk berjamaah. Di dalam organisasi terkecil namanya keluarga, sabar, tahan. Karena kalau semuanya ego ya nggak bertahan. Sabar. Termasuk di dalam organisasi majelis taklim, sabar. Nah, sama Bu Dewi sudah dagangannya sudah tutup, sabar. Ya. Sabar itu penting. Sama-sama orang yang wirid siang dan malam. Nanti organisasi kemasyarakatan, organisasi negara harus sabar supaya anak mudanya punya contoh orang yang bisa membangkitkan negara. Surat Al-Kahfi ayat 28, benar tidak? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang sama-sama wirid pagi dan sore. Wala ta'dun aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Coba silakan bacakan terjemahannya. Ada terjemahannya. Dan bersabarlah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya, jadi yang dimaksud kemudian ujung itu lebih baik, akhirat lebih baik, itu lebih baik dari dunia. Tapi di dalam rekam proses di dunia, sebelum masuk ke pintu akhirat, itu juga ada rekam proses. Ada kemudian start, ada kemudian finish. Maka itu kita selalu diajarkan di sini untuk belajar husnul khatimah. Jadi kebaikan sebelum masuk ke pintu akhirat, yaitu ujung, awal, dan kemudian akhir dari kehidupan. Maka sholat duha itu bukan sekedar setelah sholat doa, ya kita kemudian seperti orang yang melakukan indulgensia. Pernah mendengar indulgensia? Ya, karena penyimpangan beragama dari orang-orang yang menyimpangkan Islam dari Nabi terdahulu, kemudian ada proses indulgensia. Yang penting bayar-bayar agama itu nanti sudah selesai naik derajat, gampang, doanya dihapuskan. Ada yang menyimpangkannya menjadi penghapusan dosa. Pernah dengar? Orang mengadu pada rohaniawan, tolong ampuni dosa saya ngadu-ngadu. Itu namanya indulgensia. Ngadu. Penyimpangan itu kemudian masuk kepada umat Islam. Udahlah, yang penting saya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Udah. Yang penting saya udah bayar-bayar. Udah. Nggak dibaca Qur'annya. Bahwa di situ dia harus menyelamatkan anak yatim. Di dalam surat Duha dia harus menyelamatkan kemiskinan. Akhirnya perilakunya indulgensia. Jadi ibadah itu sekedar servis, bayar Pak rohaniawan, Pak Ustadz, udah selesai, bayar. Tapi bahwa kita terlibat, enggak. Itu ad-duha itu diajarkan setelah preparing dengan baik, berdoa dengan baik, tenang ada Allah, lalu action. Jadi kemarin ini kurban. Saya kemarin menyampaikan khutbah kurban, Idul Kurban itu Tahdus Binimah di Kementerian Pertanian. Saya sampaikan apa yang kemudian kita lakukan di sini di Al-Amaniyah. Itu saya ceritakan tentang konsep kurban berjamaah. Di depan
orang-orang Kementerian Pertanian. Mereka melihat itu solusi. Habis itu saya diajak bicara sama Dirjen Peternakan. Iya, seharusnya begitu ya. Coba bayangkan, kalau setiap orang per hari ngumpulkan 2.000, di 240 juta, 408 juta umat Islam, maka yang terkumpul dalam 1 tahun itu 181 triliun. Itu di atas angka dari dana rakyat yang dipakai untuk stimulus peternakan. Kemarin tahun 2023 itu sekitar 950 miliar, nggak sampai 1 triliun. Tapi kalau kita gotong royong melaksanakan itu, tapi ada orang yang mengatakan karena tidak mau mengerjakan hal yang sulit-sulit, saya katakan seperti itu. Contohnya begini, kenapa umat Islam itu tidak dikuatkan dana-dana sedekahnya, dana-dana kecilnya itu, dana-dana receh namanya, fund receh itu padahal kalau disatukan menjadi kuat. Akhirnya orang ikut aja caranya bank, maka bank sekarang pada tutup karena dia melanggar aturan kitabullah. Kenapa? Ya udah ya, nggak mau ngurus yang gede-gede, putaran moneternya yang gede-gede. Nggak ada coba di teller atau di dalam customer service atau marketingnya itu. Kemudian kita pinjem, mau pinjem berapa ke BSI? Mau pinjem 3 juta, nggak dilayani. Karena terlalu kecil, skalanya kecil, capek. Akhirnya uang-uang kecil itu disuruh koperasi kecil untuk minjam, makanya uang receh. Akhirnya koperasi kecilnya jadi kayak rentenir. Itu saya sampaikan di pidato konferensi ekonomi umat. Akhirnya orang nggak mau ngolah yang receh-receh, padahal itu membangkitkan umat. Demikian juga ada yang kemudian dari pengumpulan kemanusiaan dan sebagainya, nggak mau ngumpulin yang receh-receh, udahlah 3,5 juta, 3 juta. Padahal yang receh-receh itu dibuka. Dilalahnya ada lagi yang kemudian mengatakan itu tidak sah. Gara-gara crowdfunding, dana receh. Padahal itu diajarkan Rasulullah ketika menyembelih domba itu. Saya jelaskan tentang crowdfunding menyelesaikan negara. Kemarin itu. Di dalam pidato itu, di depan pemimpin-pemimpin Kementerian Pertanian, karena sedang membahas juga peternakan. Terbuka mata mereka. Oh, Islam hebat. Iya, bayangkan kita bisa dapat 181 triliun dibandingkan hanya minta bantuan rakyat 980 miliar. Ini bisa kita kerjakan. Dan tadinya orang yang tidak punya uang, yang punya uang 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, seakan-akan tidak bisa beribadah kurban. Maka miskin dan kaya, kata Rasulullah, bisa ikut. Tapi ada orang yang kemudian menutup hadis-hadis 2 kurban yang disembelih itu, sampai mengatakan tidak sah. Saya sampaikan di pidato itu, siapa yang sudah punya pangkat ajudan Allah dan mengatakan ini tidak sah, keterlaluan. Sehingga negara ini kemudian jauh dari kesejahteraan. Asam aminoraidnya nggak terpenuhi. Negara-negara lain itu 60, 100 kilo per kapita per tahun per orang. Kita tahun kemarin karena merosot 0,74 kilogram per orang per tahun. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat terpelajar, tadabbur kita mendalam. Belajar tadabbur tafsir, kemudian belajar sirah sahabat, asar sahabat, sirah nabawiyah, kemudian asbabun nusul, dan kita mendalam. Kita diskusi terbuka. Buka semua referensi. Karena Quran itu tibyanan likulli syai'. Kalau ada apa-apa, masalah ekonomi, politik, hukum, tanya dulu sama Quran. Benar nggak standar itu? Itu namanya Quran itu tibyanan likulli syai'. Jadi, sholat duha yang benar itu berdampak kepada semangat untuk kemudian berbuat menyelamatkan anak yatim, orang miskin. Jangan kita tutup mata. Orang kita miskin seakan-akan diterima pahalanya, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin tidak bisa dapat beramal kurban. Karena kurban itu artinya adalah kuroba. Kuroba itu apa? Merapat. Bahasa sekarang itu merapat. Pernah mendengar kata korib, sahabat karib? Nah, itu dari kurban itu. Dari kuroba. Jadi orang untuk merapat kepada orang pengen dapat bantuan, itu merapat bawa oleh-oleh, gitu kan. Saya
misalnya supaya bisa masuk dari pagar, nggak bisa masuk ini karena agak siang. Jadi ada oleh-oleh rawon sedikit. Oleh-oleh. Gini, kemarin itu daging itu dibagi ke Pamekasan, ke Kabupaten Bogor, kemana? Sapinya itu, kurbannya, ke berbagai tempat, gitu. Akhirnya yang di Kota Bogor ada apa namanya kan ada 1 bungkus gitu. Ini 1 bungkus, kalau dikasih ke Bu Rini marah yang lain. Dikasih ke Pak Nurjaman, aduh ini Nurjaman yang hasil belum dapat. Akhirnya supaya kita bareng-bareng juga kita incip-incip, nggak banyak itu. Jadi dagingnya terbagi ke sana kemari. Ada yang di Pamekasan, di sana dan sebagainya. Nah, yang lebih hebat, yang dicampur dengan dana kemarin itu adalah dari ibu-ibu yang datang kemari, yang duafa kena rentenir yang dulu kita bantu. Itu 1 majelis talim itu nabung, akhirnya mereka mendapatkan 1 juta. 1 juta. Hanya dari 500 perak. Ini crowdfunding yang diajarkan dalam Islam. Gotong royong, sedekah. Yang kan menghancurkan riba itu hanya gotong royong. Belajar yang benar dengan Quran. Jangan hanya sekedar dijadikan sebagai bacaan lalu dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Belajar yang benar. Nah lalu akhirnya, Islam begini. Iya, dirjennya datang, direkturnya datang. Ayo kita buat program kalau siap masjid seperti itu. Ya, siap masjid begitu. Ready? Itu stoknya di Kementerian Pertanian kita siap. Mau yang 1 ton ke atas kita siap. Nah, kalau sudah sekian triliun, kita tuh dihitung per musola per masjid itu 500 ekor sapi. Bisa urunan ya? Iya. Urunan yang 500 kayak yang kena rentenir tuh, yang nyumbang ke sapi kita. Fotonya tuh gede sapi kita tuh. Sudah dikirim mungkin sama Mas Hanan. Sapinya gede-gede gitu. Yang di sini gede-gede. Gitu kan. Dari angka 13 juta ditambah silaturahim gede sapinya dan terbagi pada mereka. Jadi orang yang tidak punya 1/7 sapi atau 1 kambing semestinya dapat pahala merapat pada Allah, qurba. Orang pengen anaknya jadi PNS atau ANS merapat, oleh-olehnya berapa? Kadang-kadang ratusan juta, ya kan? Anaknya pengen jadi polisi sekarang, bukan zaman dulu, sekarang kadang merapat, oleh-olehnya berapa? Ratusan juta, bahkan miliaran. Kalau di Pamekasan pengen jadi anaknya polisi, miliaran udah bayarnya. Merapat, bawa oleh-oleh. Ini pengen anaknya supaya sehat dan bahagia dan mendapatkan kemuliaan, merapat hanya 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 2. Maka kalau tanggal 1 sampai 10 itu kemudian berdoa meniatkan kurban, walaupun nggak sampai 1/7 sapi, 1 kambing, itu pahalanya setara bisa mengalahkan pahala jihad, itu hadisnya. Tapi kan saya nggak punya 3,5 juta untuk 1/7 sapi. Kita kan bisa crowdfunding. Yang 1 nyetor 1.000, yang 2.000. Niatnya kurban. Yang mampunya segitu. Jangan sampai mengatakan tidak syah. Akhirnya orang itu tidak pernah mau berkurban karena nggak nyampe 3,5 juta. Nah itu apa namanya ad-duha ini. Supaya jangan sampai ada orang yang dikit-dikit mengatakan tidak syah. Tidak diterima. Saya tanya, kapan Anda jadi ajudan Allah? Saya tanya sekarang begini. Ada orang yang mampunya cuman nyumbang 3.000, 2.000 dalam 1 kambing, 1 sapi, dan sebagainya. Dia karena dananya sedikit, dia membantu mengeluarkan, tidak spend of money, tapi yang dikeluarkan adalah tenaganya. Geretin kambingnya, sapinya, berkeringat dia. Bantu megangin waktu nyembelih. Emang kalau kita sendiri bisa melakukan itu yang kaya-kaya? Enggak kan? Hargai ini, liabilitas ini hargai. Ini Islam mengajarkan itu. Masa itu nggak dapat pahala kurban? Orang begitu. Terus megangin kakinya, nggak punya duit, tapi saya pun pengen kurban. Kenapa begitu? Saya setahun cuma bisa dapat 120.000. Jadi cuman nyumbang berapa per bulan? 10.000 bisa. Saya mampunya begitu. Terus bilang, minggir, nggak diterima. Ini saya khawatir ada aliran indulgensia. Indulgensia. Tadi itu ya. Yang kemudian tidak mau menerima receh-receh, kau masuk surga kalau bayar mahal-mahal. Itu kan?
Itu namanya doa pengampunan. Pernah dengar nggak kalau dalam Muslim di Kristen ya? Iya. Maka pengampunan dosa, ya pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kan terus bersih kan setelah itu kan? Nah, di gratisan nggak? Gratisan nggak? Nggak ada oleh-olehnya. Gitu. Nah, hal semacam inilah yang kemudian kita mesti pahami di dalam Islam. Maka, sebelum belajar fikih dan menyebut kitab 6 itu, tadabbur Qur'annya hatamkan dulu. Karena dia payung. Begitu. Adapun yang kemudian mengatakan bahwa yang sah adalah yang sepertujuh, yang tidak sah, ya sudah terserah. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang mau melakukan crowdfunding ini sampai menyalah-nyalahkan. Dia juga nggak nyetor 1000 sapi, dia nyalah-nyalahin. Kalau mampu kayak para nabi 1000 sapi. Kalau enggak 10 sapi. Kalau enggak 1 sapi atau 1 kambing. Kalau enggak ya parunan. Lihat hadisnya yang 7 itu kenapa jadi 7? Itu kan kesepakatannya karena ada 7 orang. Lihat dalami itu hadis itu, berhadis-hadis. Jangan diambil konklusinya. Itu cara belajar memahami asbabul wurud. Itu kemudian ada yang kata Rasulullah, silakan. Ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini untuk Muhammad dan umat Muhammad. Yang mau melakukan seperti itu waktu kami dididik di pesantren waktu kecil-kecil, jangan disalah-salahin dong. Karena ternyata Kementerian Pertanian bisa melihat bahwa itu mengalahkan stimulus peternakan dari rakyat yang kaya raya dan pakan yang luar biasa. Ini bisa menyetop impor. Kita bilang impor daging stop. Tapi ketika Anda nyumbang berapa pada stimulus peternakan, I don't care, I don't know. Gimana sih Anda belajar Islam? Nah kita mesti jawab, begini caranya Islam itu menjawab supaya kemudian terjadi kesejahteraan. Inilah arti waduha. Jadi nanti ketika kalian itu berhadapan dengan kesulitan, ketika kalian mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti ketika kalian menghadapi masalah kemiskinan, dulu kalian yatim kepada Rasulullah, kan diangkat derajatnya. Maka di dalam surat An-Nisa itu, memberikan penghormatan pada anak yatim bukan sekedar ngasih amplop dan dielus-elus. Ada standar operation prosedurnya. Itu namanya surat An-Nisa. Sehingga anak laki-laki yatim itu dibiayai sampai jadi qawwam. Kokoh dia. Yang perempuan sampai menjadi solihat, qonitat, hafidot. Bukan setelah diulus-ulus keluar dia kemudian punya tato. Tapi punya pengalaman. Oh kok begitu ya? Oh ternyata dalam Al-Quran tentang menangani anak yatim, orang miskin harus ada pendampingan. Pendampingan itu butuh biaya apa tidak? Butuh. Maka dibutuhkan persatuan umat ini untuk mengumpulkan dana-dana zakat, sedekah. Jangan hanya diawur-awur buat fakir miskin. Ada 6 asnaf berikutnya. Amil, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, firriqab, filwarinin. Itu mestinya menyelamatkan termasuk mendampingi orang-orang yang akan membimbing anak yatim dan orang miskin. Nanti diangkat derajatnya. Demikian pemahaman surat Duha itu dengan well preparing yang bagus, dilanjutkan dengan starting point yang bagus, dan dukungan backup Allah yang bagus, dan rencana aksi yang bagus. Shadaqallahul adzim. Bahan. Saya habis ceramah kurban itu drop, nggak bisa kemana-mana kan. Silakan Bin. Silakan sekali dua. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin tanya, nilai waktu sholat duha ada tidak antara permulaan sampai akhir itu waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat duha? Apa sama saja pahalanya? Yang penting kita melaksanakan sholat duha. Kemudian yang kedua mengenai peminta-minta, kan ada atau di Bogor itu ada perdanya atau tidak yang melarang kita memberikan uang atau apa pada peminta-minta, ya. Kalau saya sih tentunya positif aja. Kalau ada peminta-minta yang mungkin dia membutuhkan gitu ya, yang kita ya kasih aja. Padahal kalau di stok kan banyak yang pura-pura. Tapi kan kita sih berpikir positif aja, mungkin dia perlu gitu. Ya kasih aja lah semampu saya gitu ya. Kemudian yang ketiga mengenai sedekah. Sekarang kan banyak sekali. Kalau kita sakit
atau kita ada suatu masalah, memang aja dengan sedekah sekian gitu. Ya, mau sakit supaya kita tuh cepat sembuh atau apa itu kan banyak yang mengenai sedekah itu. Memang dengan sedekah sekian gitu. Itu bagaimana hukumnya itu dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, silakan. Pak Ustaz, ini saya tanyakan masalah penyembelihan kurban, Pak Ustaz. Ini kemarin saya juga pernah mendengar beberapa kali bahwa apakah betul apa yang dimaksud kita, apakah saya salah persepsi atau yang tidak boleh memakan daging kurban itu penyembelih atau yang berkurban tetapi dia itu penyembelih. Walaupun dia berkurban tapi dia tidak menyembelih, apakah masih boleh memakan daging kurban itu kan? Agak simpang kalau beberapa kali pernah terjadi pendapat demikian. Jadi apakah betul yang berkurban itu tidak boleh memakan daging kurban, atau yang dimaksud mungkin yang menyembelih? Dia berkurban kan katanya dulu kalau berkurban sampai kalau bisa suruh menyembelih ya Pak Ustaz ya. Nah, apakah itu tidak boleh memakan daging kurban itu? Tetapi si penyembelih tapi dia tidak bukan tidak berkorban, dia boleh memakan itu. Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Ada lagi? Ibu, ya silakan. Ada lagi tadi bisa itu atas itu dari ayat berapa, dari awal dari akhir gitu. Ada di saya kalau baca Al-Quran itu kalau ada kalimat Muhammad selalu di dalam surah itu maknanya apa Ustaz? Terus ada lagi? Silakan Bu. Misalnya tentang apa? Takdir. Katanya sudah ya. Ini saya sering mendengar kalau itu sudah tapi ada juga saya pernah dengar kalau misalkan itu dengan doa tahajud atau di doa itu bisa diubah seperti ada juga ya, langsung dikabulkan atau di yang lebih sesuai yang Waalaikumsalam. 3 dulu ya. 4 ya. Ya 4. Yang kedua tentang pengemis, yang ketiga tentang sedekah, yang pertama tentang apa tadi? Oh, sama dengan itu ya. Oh, waktu doa terbaik ya. Ya. Jadi di dalam penjelasan duha itu saya belum menemukan tentang step-step duha. Tapi ada yang kemudian mengatakan ada step-stepnya duha. Tapi kalau melihat dari surat duha, step-step waktu ya, ini kurang baik, ini makin baik, ini makin baik dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari pemaknaan, karena penjelasan ad-duha yang paling jelas ya di duha ini, surat ad-duha. Baru nanti turunannya hadis. Baik gitu. Jadi yang paling baik dalam konteks duha itu, sholat duha itu adalah kesungguhannya untuk ini ibu yang paling baik itu kesungguhannya di dalam mendeklar ayat yang ketiga itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ketika berhadapan dengan Allah dalam dialog Allah dalam sholat duha, dalam konteks ini, maka Fatihahnya itu seperti ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
ketika dia membaca Fatihah dalam surat duha itu, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in, dia seiring dengan ini dia. Saya benar-benar minta tolong ya Allah. Karena di dalam waktu duha itu ada ini, ayat yang ketiga ini. Kau tidak perlu khawatir Ibu Umi, kau nggak perlu khawatir. Ada aku, kata Allah. Padahal Fatihahnya orang dalam sholat biasa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dia meminta, kepadamu kami menyembah, mengabdi, kepadamu kami meminta. Itu dijawab oleh Allah tuh, hadzali wa li abdi masal. Ini untukmu separuhnya dan untukku separuhnya. Silahkan kau mau minta apa. Dibagi dua ya, gitu. Sedemikian akrabnya Allah dalam dialog ini, maka orang yang sholat duha berhasil menghadirkan ayat ketiga sholat duha, yang tadi ma wadda'aka wa ma qala, dan membaca Fatihahnya itu dengan pas dan tepat, itu yang paling hebat. Mau dia di awal duha, di awal duha itu, ya, mau dia di tengah duha, mau di ujung-ujung duha, yang paling hebat tuh yang itu. Yang khusyuk duhanya. Yang kedua, yang ketika disebutkan di dalam sholat duha itu, ketika dia baca itu ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kata Allah di ujung surat duha itu, dan atas nikmat-nikmat engkau rasakan Ibu, sebutkan satu-satu. Itu elaborasi namanya, detilkan. Kalau kau benar merasakan nikmat ini, detilkan. Maka orang yang sholat duha yang bagus itu maka ketika sudah membaca ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang rukuknya panjang. Karena di ruku itu dia langsung merespon ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits subhana rabbil azim bihamdi subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati war ruh subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wa azama. Karena bacaan ruku itu ada 11 jenis. Minta darahnya dialirkan, minta darahnya disehatkan, minta ininya disehatkan. Ada doa ruku ini, doanya begini, Allahumma raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu. Kepada engkau aku beriman, kepada engkau kami tawakal, berislam, kepada engkau kami bertawakal. Itu. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, bika amantu wa laka aslamtu wa bika wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa laka tawakkaltu. Allahumma ya Allah muliakanlah wa mukhi, yaitu muliakanlah otakku supaya tidak kusut, supaya saraf-sarafnya jangan silang sengkarut, namanya wa mukhi, ya, supaya tidak gampang pecah stroke, wa mukhi. Jadi itu ada doa begitu. Kemudian wadami walahmi, dan darahku dan dagingmu dan dagingku ya Allah, jangan dibuat sakit, rusak, terus minta supaya darahnya baik, tidak terjadi kanker darah, naudzubillah min dzalik, tidak terjadi gula darah, naudzubillah min dzalik. Itu ada tuh doanya, ada hadisnya, wadami walahmi waktu ruku, ya. Dan dagingnya, organ jantungku diperbaiki ya Allah, organ pankreasku diperbaiki ya Allah. Itu yang namanya wa amma bi ni'mati rabbika fadis, dan seluruh nikmat-nikmat yang aku sentuhkan padamu ucapkan dengan detail. Lalu kemudian wa mastaqallat bihi qadami, dan yang membuat kakiku tidak bisa bergerak dengan lancar, yang kesemutan, yang sakit, Allah, aku pernah merasakan masa muda, minta ya Allah. Itu disuruh disebut, itu ada rukuknya.
Disebutnya wa adami wa asabi, tulang-tulangku yang mulai rapuh dan saraf-saraf tepiku yang mulai kebas, saraf-saraf yang sudah tidak terkontrol. Itu ada doanya. Sebut, itu hadis tentang doa ruku. Nanti di sujud panjangin lagi karena sujud lebih bebas. Kalau ruku nggak boleh sebebas-bebasnya berdoa. Ada hadisnya. Kalau sudah sujud aktoru fid doa. Ya, Allah seakrab-akrab dengan kalian waktu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Di situ tuh, Allah, aku pengen ini, aku pernah merasakan kenikmatan ini, ingin lagi. Aku pernah merasakan kenikmatan ini, terima kasih. Aku pengen ditambah lagi. Begitu. Begitu. Itu namanya wa amma bi nikmati rabbika hadits. Maka orang yang habis wirid terus sholat duha, ya doanya model begini bagus ya kan. Itu seperti haji dan umroh tamam, sempurna, dia dapat pahala haji dan umroh hari itu. Panjang-panjangin sebelum ngadu sama investor, sama donatur, sama sponsor, sama siapa lagi, sama orang yang hebat. Itu namanya duha, entah di awal entah di akhir. Karena saya lihat ada yang bermasalah dengan fikih dakwah ini. Ketika kita sedang pengajian, ya, ketika kita sedang pengajian, ada yang keluar dari pengajian itu pengen sholat duha, sholat surup. Masalah di dalam fikih, usul fikih itu bermasalah. Karena meninggalkan yang prioritasnya lebih tinggi, mengejar yang prioritasnya lebih rendah. Gara-gara takut kehilangan pahala haji dan umroh. Begitu. Padahal kalau sedang ngaji Quran, ngaji, belajar, tolabul ilm, sholat wajib bisa dimundurkan, namanya sholat isya tuh. Ya kan? Lah ini sedang ngaji Quran, keluar hanya takut ketinggalan sholat di awal duha, itu tidak ngerti usul fikih namanya. Tidak mengerti bagaimana menempatkan skala prioritas. Nanti kan kebagian dong. Kebagian apa? Yang dapat haji dan umroh sempurna itu yang sholat duha. Mau di awal yang disebut isyraq, mau di tengah, mau di ujung. Masih ada regulasinya. Begitu. Nah, jadi makanya hadis itu ada dua. Yang menyebutnya kemudian di masjid, itu yang sholat duha. Itu namanya sholat tabrani. Duha jelas dikatakan. Yang disebutnya dengan keluarnya matahari, nggak ada kata isyraq dalam hadis itu. Cari dalil isyraq di hadis itu nggak ada. Nah, lalu kemudian orang mengatakan yang disebut oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi, yang di awal keluarnya matahari terus menjadi duha itu kemudian dinamakan isyraq, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas dalam menyebut waktu duha kepada alasannya kenapa dia tidak sholat duhanya tidak banyak-banyak, itu dalam surat Shad. Begitu. Terus bagaimana, ini sekaligus dengan ibu ya yang tadi ya. Jadi itu pemahaman tentang sholat duha ini. Maka ketika orang rame-rame seperti ini, kan ada anak-anak muda yang begitu dapat dalil, begitu kenceng. Ngajinya belum selesai 6 kitab. Akhirnya diadukan ke Mekah. Kan sering mengadukan, ini tidak sah, ini bid'ah. Diadukan. Kita pernah memanggil dulu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Saudi panggil di sini, di W Marriott itu, di Kuningan. Emang begitu ngajarin anak muda? Enggak. Kita panggil. Karena banyak orang yang hanya niru-niru kata orang, tidak lihat kitabnya, tidak bongkar hadisnya, lalu bikin fatwa, itu berbahaya. Kita panggil tuh menteri loh dari Saudi. Karena anak-anak tuh kelihatan kayak begitu. Akhirnya muncullah dari itu, dari pertemuan itu di segitiga Kuningan. Akhirnya muncullah dari itu kemudian, kalau belum baca Kutubus Sittah, jangan mengeluarkan fatwa. Nggak boleh, nggak sah. Apalagi cuma ngeliatnya di internet. Diam. Maka kemudian ditanyakan ke Syekh Saleh Utsaimin, apa makna dari isyraq? Beliau langsung mengeluarkan fatwanya, isyraq adalah awal duha. Jadi bukan sesuatu yang berbeda dengan duha, dia awal duha. Itu tuh. Jadi begitu. Nah, kata isyraq itu muncul dalam surat Shad yang dibaca
wiridnya kebiasaannya Nabi Daud alaihissalam, dan kemudian dijadikan sebagai alasan kenapa dia tidak sholat 8 rakaat pada saat Fathu Mekah. Itu asbabun nuzul turunnya ayat itu. Asbabun nuzul turunnya ayat. Oh, begitu. Jadi kalau orang mengatakan kalau nggak isyrok, nggak syuruk, nggak sah, nggak diterima, silahkan. Begitu. Bukan duha, tapi waktu syuruk, silahkan. Tapi kami sudah konsul sampai kepada Syekh Shalih Utsaimin yang sering dijadikan rujukan anak-anak muda yang baru belajar Islam. Hadisnya begini, hadisnya nomor sekian, nggak boleh. Bahkan kalau orang itu berfatwa, mestinya fatwa untuk orang lain itu lebih ringan dari apa yang dia lakukan. Hadhil taqwa wa tilka fatwa. Itu nanti belajar di dalam fikih dakwah. Maka ngaji yang benar. Karena kalau baca buku tidak punya guru, gurunya setan. Itu hadis. Baca kitab, baca apa, nggak ada gurunya, nggak ada mentornya, setan dia. Nanti petainya. Ngambil hadis ini, itu. Jadi itu. Nah, berkenaan dengan pengemis, maka pengemis itu beri. Di dalam Al-Quran ada 2 orang yang kemudian minta-minta. Yang pertama itu adalah lis-sa'ilina wal mahrum. Di dalam kehidupan itu ada peminta-minta dan ada al-mahrum. As-sa'ilin itu pengemis, meminta-minta. Kalau minta, dia minta benar. Tolong dong Pak, minta dong Pak. Maka berhadapan dengan pengemis, apakah dia nipu, ya kan? Terus modus, nanti dia ganti mobil, ternyata rupanya gede. Maka Rasulullah SAW bersabda, "U'tu sa'il hatta ja'a tahta farash." Berikan peminta-minta itu walaupun dia naik kuda yang gagah. Apalagi kudanya disembunyiin. Masih takut. Yang gagah saja naik apa? Mobil Alphard. Terus tangannya begini. Tolong Pak. Itu kasih. Kalau enggak, diam. Jangan memprovokasi. Nah, karena orang yang memprovokasi di Quran, di dalam surat Al-Baqarah disebut bil manni wal adha. Ngasih, terus bilang, kamu masih muda, mobilmu Alphard. Aku aja nggak naik Alphard, tapi ngasih kan? Ngasih ke yang naik Alphard. Aku nggak naik Alphard, tapi kamu minta-minta, no, itu dosa. Karena diikuti dengan caci maki. Bil manni wal adha. Itu di dalam surat Al-Baqarah itu. Penyakit bangsa terjajah. Pelit. Maka kalaupun dia naik kuda bagus, kasih aja. Terus hatinya bilang, ini masih muda, ganteng, ini mesti bisa bisnis. Diam aja. Takut tidak diterima, bahkan dapat dosa sedekahnya. Iya. Apalagi tidak memberi dan memprovokasi orang. Janganlah kau tolong itu yang di lampu merah itu. Karena itu ada mafianya itu, bos. Sembari tidak ngasih. Oh, dosanya gede. Diam aja. Maka para ulama terdahulu itu takut salah omong, ngambil kerikil, dicuci, dikulum. Kalau sekarang permen karet lah. Dikulum, takut salah omong. Itu yang belajar Quran mesti sampai ke sana. Karena Quran itu karakter building. Jadi begitu di Quran tuh. Diam aja. Kalau itu orang miskin, kasih ke saya aja. Pokoknya jangan ngomong ya. Jangan ngomong ke orang lain. Itu as-sa'il namanya. Memberi pada pengemis. Ada lagi yang lebih hebat. Memberi kepada al-mahrum. Al-mahrum itu orang yang berjuang di jalan Allah habis-habisan. Susu anaknya kurang. Rumahnya juga tidak
Tidak, ya seadanya aja, secukupnya. Tapi dia habis-habisan berjuang membela umat. Kalau bisa menemukan orang itu, maka pahala sedekahnya jauh lebih besar daripada pada lisailin, pengemis. Di surat Al-Baqarah ayat 270-an itu disebutkan, ciri-ciri orang itu adalah la yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak merengek-rengek minta bantuan. Tapi dia sudah Senin Kemis. Karena disebutkan di ayat itu, dia tidak sempat berbisnis besar karena menyelamatkan umat. Lihat ayat itu. Nah, siapa yang menemukan al-mahrum, maka pahalanya berlipat ganda. Lisailina wal mahrum. Memberi itu pada peminta-minta dan pada al-mahrum. Gitu. Jadi ini regulasinya dalam hal melakukan sedekah. Lalu bagaimana dengan penyembelihan? Boleh makan tidak? Di dalam surat Al-Hajj ayat 36, ayo kita lihat. Surat Al-Hajj, surat ke-22. Ayat yang ke-36. Coba, kalau tidak salah. Surat 22, ayat 36. Nah, jadi kalau onta itu sudah roboh, sudah disembelih, maka siapa yang kemudian berhak memakannya, itu, yang berhak memakannya itu, berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Orang kaya kasih. Fakulu minha wa'at'imu al-qani. Nah, ya. Jadi berikan kepada orang yang merasa cukup. Ini kan sudah kaya ini. Kenapa makan rawan kurban? Ini diharuskan sama Allah. Makan. Gitu. Siapa lagi yang kemudian boleh makan? Yaitu orang yang meminta-minta. Padahal dia tidak ikut kurban. Kok pengen dapat kupon? Pengen dapat kurban? Boleh. Kasih yang minta-minta. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang di situ orang orang tadi yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Enggak. Saya enggak meminta. Tapi makan boleh? Boleh, disuruh di sini. Ada 3 jenis ya. Orang yang kaya, ya, yang dia berkecukupan, orang yang tidak minta-minta, dan orang yang minta-minta. Makan. Maka makan daging kurban itu. Begitu aturannya. Kenapa kemudian itu dibuka regulasinya sampai takbirnya hari tasyrik, kurbannya pada hari tasyrik? Karena hari tasyrik itu secara bahasa artinya mengawetkan daging. Bikin deng-deng. Nah, kalau di padang pasir yang paling gampang industri pasca sembelihan adalah dikeringkan. Kayak di Madura tuh, tusuk-tusuk sama lidi, jemur di bawahnya tanah yang panas itu. Nurul zaman aja kering, apalagi deng-deng. Apalagi di padang pasir. Nah, dulu tuh hari tasyrik tuh hari bikin deng-deng. Nah, sekarang bisa dilegasi. Berdoa pada Allah, moga-moga nanti damnya disembelih di Indonesia. Malaysia udah bisa. Nanti damnya disembelih di sini. Jadi nanti kita punya peternakan, punya apa. Ya, moga-moga dimudahkan oleh Allah. Jadi itu cara makan daging kurban. Ya. Lalu bagaimana dengan tanda kurung Muhammad? Ya. Semua firman ini dulu diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu. Jadi kalau ada engkau itu kayak tadi itu, ya memang nasihatnya kepada Muhammad. Tapi inilah uniknya sastra itu. Ketika kita membacanya, ma waddaka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah engkau ditinggalkan oleh Rabbmu. Engkau. Jadi ketika saya ya Allah, iya penerusnya Nabi kan. Jadi kalau menemukan domir itu, gunakan untuk bercermin. Ini perintah Allah, ini perintah Allah yang diperintahkan kepada Rasul. Gitu.
Kalau tidak nanti Al-Quran jadi dongeng karena ya ini kan untuk Rasulullah. Lah untuk kita apa hataman dari 19 tahun ini? Berapa? 21 tahun ngajinya. 25 tahun. Yang untuk kita yang mana semuanya untuk Muhammad? Jadi begitu kaifa nata'ammal ma'al Quran. Ini terima kasih Allah. Ini surat cinta Allah kepada kita, kata Said Qutb di dalam tafsirnya. Ini surat cinta Allah pada kita. Kalau ada surat cinta diapain biasanya? Dibaca. Habis dibaca diresapkan. Habis diresapkan? Hah? Diamalkan. Cinta. Diamalkan. Maka kalau menemukan ayat Quran dalam kaifa nata'ammal Quran, itu tunjukkan rasa cinta kepada pacar kita, kepada Rob kita yang sangat sayang pada kita. Baik Allah, engkau begini seharusnya. Baik Allah, dirimu jangan begitu. Baik Allah. Ketika terjemahannya kemudian dikasih kurung Muhammad, zauk cita rasa itu mulai menghilang. Ini tuh Muhammad, ini tuh orang kafir, ini tuh orang munafik, ini Fir'aun, ini Namrud, ini buat kita aja mana? Nah itu bagaimana menjadikan ayat Quran sebagai surat cinta dari Allah. Itu ketika ada kalimat takdir. Takdir itu siapa yang tahu di antara kita tentang keputusan hidup kita? Ada yang tahu? Kita sampai berumur berapa? Rezeki yang masuk kepada kita berapa triliun? Kok triliun? Coba hitung darah yang mengalir itu berapa galon? Mengalir lewat jantung kita itu. Pembuluh darah kita kalau diurai itu sepanjang kulit bumi. Pembuluh darah kita ini berputar-putar di 6 kali kulit bumi. Karena saking banyaknya panjangnya pembuluh darah yang vena yang besar sampai yang kecil-kecil tuh yang itu. Maka kemudian ketika kita tidak tahu darah kita ujungnya sampai di mana, saraf kita yang mati duluan saraf tepi yang mana sehingga mulai kebas dan kesemutan. Otak kita saraf mana yang paling dulu, maka karena tidak ada yang tahu, kata Rasulullah, do the best. Kerjakan yang terbaik. Ya kalau pengen sakit-sakitan, makan sembarangan, minum yang merusak organ, tidak bergerak dan tidak berolahraga, sehingga darahnya beku. Ya, terima nasib. Dikit-dikit masuk rumah sakit dan mungkin pendek. Kalau pengen cepat, masuk ke pintu akhirat, ambil pisau, iris-iris. Masuk cepat? Cepat. Iya masuk neraka. Itu takdir. Jadi di dalam menghadapi takdir itu do the best. Kalau saya pengen jadi ini, pengen jadi ini, itu tergantung kita. Kalau kita gagal jadi ini, jadi itu karena kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu bekerja keras. Maka orang yang sukses itu pasti dia belajar keras. Orang yang kayak Presiden Soekarno, saya lihat dialognya itu, dia memahami beberapa bahasa. Tiap hari dia belajar bahasa itu, berbagai bahasa, Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, jelas sama sekolahnya. Gitu. Nah kalau ingin memahami Quran, siang malam pelajari. Siang malam pelajari. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kalau anak kita ingin soleh, kita kasih teladan. Walaupun kita kelelahan, bangun lebih dulu supaya anak kita bangunnya jangan kesiangan. Do the best. Maka kita akan mendapatkan takdir terbaik. Simpel kan Islam? Begitu memahami takdir. Ada masalah tadi. Di Al-Quran tuh yang diperuntukkan hanya untuk laki-laki kan. Sebagaimana untuk perempuan melakukan sholat isya itu? Enggak ada masalah laki-laki. Di dalam surat Shad itu disebutkan bahwasanya di ayat di sini di kiri atas ke bawah dikit itu disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam zikir bersama burung-burung gunung itu di waktu isyarak. Ada di situ. Tidak dijelaskan itu kemudian hanya dilakukan siapa. Itu hanya menunjukkan waktu saja. Ketika orang berdebat tentang isyraq itu sholat yang beda dengan duha. Pokoknya kita harus sholat isyraq dulu, baru kemudian duha.
Kemudian kita minta supaya Saudi Arabia yang mengeluarkan, karena banyak anak-anak muda yang mengeluarkan hadis dari Saudi Arabia, ternyata dikeluarkan gitu fatwanya. Isyraq itu hanyalah pembuka duha. Kita klarifikasi supaya jangan ada anak muda nyalain orang tua, berantem sok-sok tahu. Kita tanya langsung. Nah, jadi siapapun bisa menikmatinya. Tapi yang jelas, kejadian ini itu seperti quote and quote hanyalah alasan Ibnu Abbas ketika ditanya, kenapa kau tidak sholat duha? Orang sedang berbahagia menaklukkan Mekah sampai Rasulullah sholat 8 rakaat. Cari Ibnu Abbas, kata bibinya Rasul. Cari. Terus maulanya, pembantunya itu kemudian nemu Ibnu Abbas. Kau kenapa nggak bahagia? Yang lain sholat bahagia. Lalu dia mengatakan, aku menemukan di dalam Al-Quran itu ada sholat Isyraq. Jadi ini bukan salah benar, artinya dia juga sudah sholat duha tapi di waktu that is. Dia melaksanakan sholat duha di waktu Isyraq, karena dia mengucapkan Isyraqnya itu karena ditanya kenapa nggak sholat duha. That is. Buka tafsir Ibnu Katsir juga jelas. Ya. Sedekah dan maksud tertentu. Sedekah dengan maksud tertentu. Misalnya kalau kita sakit, sedekah aja supaya sembuh. Atau maksud tertentu kita sedekah. Ya. Wala tamnun tastakthir. Kalau kalian memberi jangan minta lebih. Kasih aja. Bismillah. Kalau sedekah itu bahkan katanya seperti buang koin ke laut. Dah. Jangan nyebur juga nyari lagi. Ya kan? Pernah buang koin ke laut tuh anak-anak kecil di dalam kayak itu lompat. Dah, Bang. Terus sedekah terus begitu. Jangan diungkit-ungkit. Nah, jangan diungkit-ungkit. Wala tamnun tastakthir. Tapi bahwa sedekah itu kemudian membersihkan banyak hal, iya. Karena sedekah itu secara bahasa itu berasal dari kata asidku. Asidku itu yang kita minta pada saat sholat dalam baca Fatihah itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah berikanlah, masukkanlah aku ke kelompok orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat itu? 1, minan nabiin, nabi dan pewarisnya. 2, minas syuhad sodikin. Sodikin itu artinya orang yang asidku, orang yang punya kejujuran tinggi. Kejujuran tinggi itu di atas honest, namanya integritas. Di depan orang banyak, di depan istri, di depan masukan, di depan rakyat, pada saat sendirian, di depan anak kecil, dia sama kualitas kejujurannya. Itu namanya integrity. Namanya asidku. Ciri dari asidku itu orangnya bersodakoh. Ya, ini asal bahasanya. Apa sodakoh itu? Sodakoh itu sodakoh badan. Kata Rasulullah, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Wajah manismu, senyummu pada saudaramu itu sedekah. Senyum. Walaupun mau datang yang nagih utang, senyum. Walaupun sedang sulit, senyum itu sedekah. Nanti dia kalau sedekah seperti itu bisa menambah rezeki. Ya kan? Asal senyumnya ada syaratnya. Harus berjamaah, jangan sendirian. Nanti datang rezeki. Datang sehat. Karena menaikkan ini nggak mudah, Bu. Menaikkan ini itu membutuhkan ribuan sel saraf yang melakukan koordinasi. Senyum, sedekah. Bantu ngangkat-ngangkat piring, bangku ngangkat meja itu sedekah. Nanti mendapatkan kehebatannya sedekah. Apa kehebatannya sedekah? Dapat rezeki, disayangi Allah, dimudahkan urusannya, ditambah kesehatannya. Selain sedekah badan, ada sedekah harta. Apa itu? Yang paling kecil sedekah harta itu namanya zakat. Karena zakat itu puncak gunung es dari sedekah harta. Sedekah harta. Karena kalau nggak dikeluarkan masuk neraka. Sedekah. Bahkan dalam hadisnya, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat harta, maka nanti hartanya itu akan saling memakan. Memakan kualitas anaknya, memakan kualitas suaminya, memakan bahkan hartanya makin habis. Tiba-tiba di dalam bahasa kita itu
Temahi, bener nggak? Bener, temahi. Temahi apa temahi? Temahi. Tiba-tiba nggak cukup aja. Padahal kata orang mobilnya 3, tapi kita merasa nggak cukup. Itu karena tidak barokah itu. Kenapa? Karena kewajiban sedekahnya tidak dikeluarkan. Maka nanti terbelit. Zakat sebaiknya dialirkan kepada lembaga yang kemudian di bawah zakat. Ini kan gunung es, iceberg, ini kan, ya gunung es, ya. Maka zakat itu puncak gunung es yang kelihatan kecil. Di Indonesia potensinya cuma 219 triliun. Ada lagi di bawah yang gede, namanya infak. Maka infak itu seharusnya standarnya kalau menurut Quran lebih besar dari zakat. Yas'aluna kama yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang kalian infakkan. Maka katakanlah itu adalah afwa. Afwa itu artinya lebih besar. Jadi piramidanya itu zakat, terus infak. Kemana infak? Ke keropak, ke sana, kemana. Zakat bisa nggak saya taruh sini? Boleh, taruh sini boleh. Nah, tapi memang idealnya dimasukkan ke lembaga untuk kemudian terdistribusi. Takut terjadi akumulasi, ngasih ke sini ternyata semua pada ngasih ke sini. Di sana tidak dapat delegasi 8 asna. Oke. Lalu apa yang lebih besar lagi dari itu? Sedekah yang lebih besar. Tadi yang paling kecil apa namanya? Zakat. Yang lebih besar lagi apa di dalam laut? Infak. Ada lagi di dasar gunung es tuh. Wakaf. Maka siapa yang bisa wakaf tuh? Wakaf tuh. Nawaitunya udah wakaf. Maka kemanfaatan yang seperti tadi itu kesehatan, kecintaan dari Allah dan sebagainya itu dia dapat. Tapi kalau sudah melakukan itu, lakukan saja. Memang kemudian ada doa ketika kemudian berinfak pagi di waktu kita berinfak di waktu subuh. Doa yang banyak. Doa yang banyak. Doa yang banyak. Doa yang banyak. Saya mengatakan doa yang banyak. Mau kesehatan, mau rezeki, karena doa yang banyak. Doa yang banyak. Demikian. Jadi sedekah itu ada 2 ya. Sedekah fisik dan sedekah harta. Sedekah apa lagi? Non fisik, tapi non harta apa itu? Pikiran. Rekam proses dulu yang pernah dialami waktu jadi camat. Yang pernah dialami waktu jadi CEO, yang pernah dialami jadi kakanwil. Sedekahkan tuh ilmunya, jangan disimpan, nggak ada gunanya dibawa ke alam kubur. Sedekahkan, begini caranya, begini caranya, memperbaiki. Sedekahnya waktu jadi ibu Wakapolri, sedekah. Banyak kan bukunya kan? Moga-moga jadi sedekah ya, sedekah. Non harta. Saya kira demikian. Moga-moga kita mendapatkan kemuliaan surat Duha ini dan kemudian kita sempatkan mendoakan saudara kita pada saat sholat duha itu. Ya Allah, berikan rezeki pada si fulan, bayarkan hutangnya si fulan. Kenapa? Karena kalau kita meminta, kita tidak tahu tuh diaminkannya iya apa enggak. Tapi kalau kita ngedoain orang, malaikat nyamber langsung datang. Ya, lalu malaikat datang, lalu malaikat mengatakan amin wa kadzalika mithluk. Amin, doamu itu nanti untuk orang lain diberikan juga kepadamu. Jadi kalau kita sedang susah dengan keluarga, doakan yang sedang pasea, jangan di depannya tapi di belakangnya, tapi di atas sajadah. Ya Allah, akurkan dia dengan suaminya, jadikan dia damai dengan anak keluarganya. Amin. Kau mendapatkan kedamaian dan yang akur tadi itu. Itu sudah langsung malaikat yang ngedoain. Rugi tidak bersedekah doa? Ya, saya kira cukup untuk salat duha. Silakan. Ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon kesabaran ya. Sebentar saja sesuai dengan tadi komitmen awal. Mungkin Bu Devi dan Pak Ini akan menyampaikan. Tahan dulu, kepingin makan rawonnya ya Ibu Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya untuk diri sudah memberikan waktu untuk belajar dan juga untuk Pak Ustadz dan Ibu dan juga jamaah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebentar aja minta waktu karena di mana saya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk membuka tour Haida Umroh Masa jada? Di meja deh. Cabang Bogor dari mana pusat ini di Jakarta di Jalan Wijaya Kebayoran